Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna. Kiranya Kau memagari, memberkati, melindungi setiap kami. Bahkan kami yang di dalam persoalan masalah penyakit, Tuhan masalah hutang piutang, kiranya Tuhan Engkau tolong di tengah-tengah kesulitan zaman yang sulit ini. Tapi kami tahu berkat-Mu tetap Tuhan mengelilingi kami yang percaya dan yang setia. Jikalau di antara kami ada kesulitan, tantangan, Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat jalan keluar. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat saudara pengkhianatan dan menjual Yesus. Pengkhianatan dan menjual Yesus. Di tengah-tengah perjalanan Yesus di dunia ini untuk mengakhirinya dalam usia yang sekitar 33 tahun, yaitu pelayanan selama 3 tahun. Dan dikatakan saudara, di tengah-tengah itu Yesus dikhianati oleh seorang muridnya. 12 rasul, salah satunya itu adalah Yudas Iskariot, menjual Yesus dan berkhianat. Sebab itu saudara, kalau kita melihat dari 12 saja ada satu pengkhianat. Jadi janganlah saudara kaget, terkejut, dan goncang iman kita jikalau di antara kita, gereja kita, atau ibadah kita, mungkin ada orang yang tidak seperti Yudas Iskariot 100%. Mungkin hanya mirip-mirip saudara. Mungkin dia hanya saudara dipakai sebentar-sebentar saja. Contohnya mungkin seperti Petrus. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus mati, Petrus berkata, kiranya itu tidak terjadi pada engkau. Tetapi Yesus kemudian saudara mengusir setan itu, bukan mengusir Petrus. Dan dia berkata, iblis, enyalah daripada dia. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Demikian mungkin di tengah-tengah kita ada orang yang nyelonong seperti itu. Ada yang memberikan ide, membuat kita menjadi berdebat, pertengkaran. Kita doakan karena mungkin ada iblis. Tetapi tidak luput juga ada pengkhianat. Orang yang menjual imannya itu juga ada. Kita doakan mereka saudara. Selama dia masih hidup dan dia mau bertobat, mungkin Tuhan bisa ampuni dia. Tetapi kalau dia sudah berkhianat dan menjual Yesus sampai mati tidak bertobat, wah itu sudah sulit sekali untuk kita bicara. Apa yang terjadi sama seperti tentang Yudas Iskariot ini. Kita lihat dulu Markus 14 ayat 17-21. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Jadi dia mencelupkan roti yang satu pinggang, satu piring dengan Yesus. Luar biasa saudara. Pengkhianat itu masih duduk dekat dengan Yesus. Yang menjual dengan Yesus masih duduk dekat dengan Yesus. Dan satu piring dia saudara, mungkin kita lihat begitu akrabnya orang ini. Tetapi hatinya sudah dikuasai iblis. Mungkin dia sama kita baik. Ya sebagai Yudas Iskariot sama Tuhan baik. Sehingga ketika Yesus ditangkap dia menyesal. Dan dia mengembalikan uang dan dia bunuh diri. Berarti dia masih ada hubungan baik. Tetapi hati dan pikirannya dikuasai iblis. Saudara, jadi kalau kita melihat ada orang jahat pada kita, sebenarnya orang itu mungkin sama kita baik. Cuma hatinya yang sudah dikuasai oleh si iblis. Kita lihat terus. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ayat 20. Yang menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Itu sudah tertulis. Bahwa Yesus harus mati. Itu sudah tertulis. Tetapi saudara itu, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celaka. Jadi jangan ada berkata
bahwa Yudas Iskariot itu membantu rencana Yesus dan kemudian dia diselamatkan. Tidak. Memang firman Tuhan berkata bahwa nubuatan harus digenapi, bahwa anak manusia harus mati dan ada orang yang menyerahkannya. Tetapi celakalah dikatakan orang yang olehnya dia menyerahkan Yesus itu. Lebih baik dia tidak pernah lahir, saudara. Sebab itu, melalui firman kisah ini, mari, saudara, jangan ada pengkhianat. Jangan ada orang menjual iman kita, menjual kata-kata, menjelekkan gereja dan gembala kita. Sejelek apapun juga dia ada urusan dengan Tuhan. Mari, saudara, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat banyak, kerap kali orang punya kesalahan, tetapi kemudian kita melihat banyak orang mulai menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Gereja, saudara, harus mendukung. Selama orang itu, saudara, bisa bertobat, kita layani. Kecuali memang tidak bisa bertobat. Lain dengan orang yang berkhianat. Kita lihat satu ayat lagi yang indah. Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita untuk membaca firman Tuhan yang begitu banyak di masa-masa sengsara Yesus, supaya kita menyadari betapa pentingnya, saudara, kita mengerti tentang ajaran ini, supaya kita sendiri tidak dibelokkan iman kita oleh ajaran-ajaran sesat dan ajaran bidat yang membingungkannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu, maka mereka yang dalam pergumulan, yaitu masalah ekonomi, keluarga, karir, studi, jodoh, maupun keuangan, apapun persoalan mereka, kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Jika Engkau dalam pergumulan tentang hal-hal ini, dan Kau yang sakit, tumpangkan tangan-Mu bagian sakit. Demi nama Yesus, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, terimalah ini dengan iman. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.